Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Jeffrey Kinaldi, dengan NPM C1 Channel 20070 dari program studi akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, saya berdua dengan teman saya, ada Kak Berli. Baik, perkenalkan nama saya Berlana Febrianti Panggabean dengan NPM C1C0 20151. Baik, seperti video-video kami sebelumnya, minggu ini kami kembali membahas mengenai sistem pengendalian manajemen, tepatnya adalah materi mengenai manajemen kontrol project. Nah, langsung saja nih kita masuk pertanyaan pertama. Saya mau nih, karena kita membahas manajemen kontrol project, saya mau bertanya nih dengan Kak Berli, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kontrol project? Baik, izin menjawab ya Kak. Jadi, jika ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen kontrol project, nah manajemen kontrol project mengacu pada serangkaian proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan proyek agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, ini melibatkan pengguna berbagai alat, metode, dan praktik untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dalam batas waktu yang ditetapkan, anggaran yang ada, serta mencapai hasil yang diharapkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembali lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi dapat kita ketahui ya bahwa manajemen kontrol project itu mengacu pada serangkaian proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengawasi, dan juga mengendalikan proyek agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kan segala sesuatu itu memiliki fungsinya nih. Jadi, saya ingin bertanya nih dengan Kak Berli, bisa tolong dijelaskan mengenai fungsi utama dari kontrol proyek pada manajemen proyek? Baik, izin menjawab ya Kak Jepri. Jadi, jika ditanya tentang, disuruh jelaskan tentang apa sih fungsi utama dari kontrol proyek pada manajemen proyek. Nah, fungsi utama dari kontrol proyek dalam manajemen proyek adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada beberapa fungsi utama dari kontrol proyek ini, yaitu yang pertama, mengelola kemajuan proyek. Untuk proyek memungkinkan pemantauan terhadap kemajuan proyek secara berkala. Nah, ini melibatkan dan membandingkan kemajuan aktual dengan jadwal proyek yang telah direncanakan untuk memastikan proyek berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian biaya. Nah, salah satu fungsi penting kontrol proyek adalah mengendalikan anggaran proyek. Nah, ini bisa melibatkan pemantauan pengeluaran proyek untuk memastikan bahwa biaya tetap dalam batas yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, itu adanya manajemen risiko. Kontrol proyek membantu dalam mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Dengan mengenali risiko dan responsnya dengan tepat, kontrol proyek membantu mengurangi dampak yang bisa terjadi. Kemudian yang keempat, yaitu pengelolaan sumber daya. Fungsi kontrol proyek juga mencakup pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan agar tersedia dan digunakan dengan efisiensi sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu pemantauan kualitas. Kontrol proyek juga berperan dalam memastikan kualitas hasil akhir proyek. Nah, ini bisa melibatkan penerapan standar kualitas dan pengawasan terhadap proses-proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembali lagi kepada Kak Jadi. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan Kak Berli terkait dengan fungsi utama dari kontrol proyek manajemen proyek. Itu ada 5. Yang pertama adalah mengelola kemajuan proyek. Yang kedua ada pengendalian biaya. Yang ketiga ada manajemen risiko. Dan yang keempat ada pengelolaan sumber daya. Dan yang kelima ada pemantauan kualitas. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan nih terkait dengan fungsi utamanya. Saya mau lanjut bertanya nih dengan Kak Berli terkait bagaimana sih tahapan dalam pengendalian proyek dalam manajemen. Oke, izin menjawab ya Kak Jeffrey. Jadi jika ditanya tentang bagaimana sih tahapan dalam pengendalian proyek dalam suatu manajemen,
Nah, tahapan dalam pengendalian proyek dalam manajemen itu melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan umum dalam pengendalian proyek, yaitu yang pertama, perencanaan pengendalian proyek itu menetapkan prosedur dan metode untuk pengendalian proyek. Kemudian membuat rencana pengendalian yang mencakup metrik, indikator, kinerja, dan standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Kemudian yang kedua, itu pemantauan kemajuan proyek. Memantau kemajuan proyek secara teratur, termasuk penilaian terhadap pencapaian milestone atau titik penting dan tahapan-tahapan penting lainnya. Kemudian yang ketiga, pengendalian biaya. Itu melakukan pengawasan terhadap anggaran proyek dan pengeluaran yang terjadi. Kemudian yang keempat, itu kita bisa mengenali manajemen resikonya. Mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, itu pengelolaan perubahan, yaitu menangani perubahan dalam lingkup proyek atau kebutuhan tambahan yang muncul selama proyek itu berlangsung. Kemudian mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap jadwal, biaya, dan sumber daya, serta membuat sesuai dengan penyesuaian jika diperlukan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa tahapan umum dalam pengendalian proyek dalam manajemen. Yang pertama ada perencanaan pengendalian proyek, yang kedua ada pemantauan kemajuan proyek, yang ketiga ada pengendalian biaya, yang keempat ada manajemen risiko, dan yang kelima ada pengelolaan perubahan. Nah, untuk selanjutnya saya juga mau bertanya ini dengan Kak Berli. Apa sih yang terjadi ketika seorang project manager telah berhasil memiliki project management plan? Baik, izin menjawab ya. Jadi jika ditanya tentang apa yang akan terjadi ketika seorang project manager telah berhasil memiliki project management plan. Nah, ketika seorang project manager telah berhasil memiliki sebuah rencana manajemen proyek yang baik, beberapa hal bisa terjadi, yaitu yang pertama, kesiapan untuk pelaksanaan. Nah, rencana manajemen proyek memberikan landasan yang kuat untuk memulai dan melaksanakan proyek. Ini mencakup tujuan proyek yang jelas, jadwal kerja yang terinci, alokasi sumber daya, serta strategi untuk mengelola risiko dan perubahan. Kemudian yang kedua, itu panduan yang jelas. Nah, rencana manajemen proyek memberikan panduan yang jelas bagi tim proyek tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, serta batas-batas yang harus diikuti. Nah, ini bisa membantu mengarahkan upaya tim ke arah tujuan proyek. Kemudian yang ketiga, yaitu komunikasi yang efektif. Sebuah rencana yang solid membantu dalam mengkomunikasikan visi proyek kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk tim proyek, manajemen senior, klien, atau pihak terkait lainnya. Nah, hal ini juga memungkinkan semua orang terlibat memahami tujuan, jadwal, dan ekspektasi proyek dengan jelas. Kemudian yang keempat itu pengelolaan risiko yang lebih luas, lebih baik. Dengan rencana yang terinci, manajemen proyek dapat mengidentifikasikan potensi risiko yang mungkin muncul dan merancangkan strategi untuk mengatasinya. Nah, ini juga bisa membantu dalam meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan dan pengendalian yang efisien. Sebuah rencana yang kuat memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kemajuan proyek. Manajer proyek dapat memantau kinerja proyek secara teratur dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi jika seorang project manager telah berhasil memiliki project management plan yang baik, yang pertama yaitu adanya kesiapan untuk pelaksanaan, yang kedua memiliki panduan yang jelas, yang ketiga terciptanya komunikasi yang efektif, yang keempat adanya pengelolaan risiko yang lebih baik, dan yang kelima ada pemantauan dan pengendalian yang efisien. Nah, mungkin itu saja terkait dengan manajemen plan. Saya mau bertanya lagi nih dengan Kak Berli. Apa sih yang membedakan antara kegiatan proyek dan juga kegiatan operasional? Oke, izin menjawab ya Kak Jepri. Jadi,
Kalau ditanya tentang apa sih beda antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional, nah kegiatan proyek dan kegiatan operasional adalah dua hal yang berbeda dalam konteks manajemen bisnis. Nah, kegiatan proyek itu sendiri itu bersifat sementara. Proyek memiliki awal dan akhir yang jelas. Mereka dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan setelah tujuan itu tercapai, proyek tersebut dianggap selesai. Kemudian kegiatan proyek itu juga bersifat unik. Proyek-proyek umumnya bersifat unik, mereka memiliki karakteristik spesifik yang membedakan satu proyek dari proyek lainnya. Contohnya adalah membangun gedung baru, mengembangkan produk baru, dan mengadakan acara khusus. Kemudian yaitu tujuan dan batas waktu yang ditentukan. Proyek memiliki tujuan yang jelas dan batas waktu tertentu untuk mencapainya. Mereka biasanya memiliki batas anggaran, waktu, dan sumber daya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berfokus pada perubahan. Proyek seringkali berkaitan dengan perubahan. Mereka dapat mengubah sesuatu dari yang ada saat ini menuju sesuatu yang baru atau meningkatkan yang sudah ada. Kemudian kalau kita masuk pada kegiatan operasionalnya, yaitu berulang dan berkelanjutan. Kegiatan operasional adalah rutin dan berkelanjutan. Mereka merupakan bagian dari operasi sehari-hari dalam organisasi untuk menjalankan bisnis secara terus-menerus. Kegiatan operasional itu juga bersifat stabil dan berulang. Operasional berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara berulang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, sebagai contohnya adalah produksi barang, layanan pelanggan harian, dan manajemen inventari. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada efisiensi dan konsistensi. Nah, kegiatan operasional lebih berkaitan dengan memastikan proses berjalan dengan efisien dan konsisten. Nah, mereka berorientasi pada pengulangan tugas rutin untuk menjaga bisnis berjalan dengan baik. Nah, pada intinya, perbedaan utama antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional adalah sifatnya. Proyek bersifat sementara dengan tujuan spesifik dan terbatas waktu, sementara kegiatan operasional adalah kegiatan yang berkelanjutan yang merupakan bagian dari operasi sehari-hari dalam menjalankan bisnis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jep. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi dapat kita ketahui ada beberapa yang membedakan kegiatan proyek dan juga kegiatan operasional. Yang pertama ada kegiatan proyek bersifat sementara, sedangkan kegiatan operasional bersifat berulang dan berkelanjutan. Nah, kemudian kegiatan proyek ini bersifat unik. Nah, jadi proyek-proyek umumnya bersifat unik dan juga mereka memiliki karakteristik yang spesifik. Sedangkan kegiatan operasional yaitu kegiatannya stabil dan juga berulang. Kemudian untuk tujuannya, kegiatan proyek berfokus pada perubahan, sedangkan kegiatan operasional berfokus pada efisiensi dan juga konsistensi. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Mungkin dari Kak Berli ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan nih, udah membahas banyak tentang proyek. Nah, yang mau saya tanyakan itu, bagaimana sih sistem pengendalian manajemen membantu dalam alokasi sumber daya proyek? Baik, terima kasih Kak Berli. Izin menjawab pertanyaannya. Nah, jadi sistem pengendalian manajemen membantu dalam alokasi sumber daya proyek dengan menyediakan informasi real time tentang kemajuan proyek, biaya, dan kinerja. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan membuat keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan proyek. Dengan pemantauan yang baik, alokasi sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek secara lebih efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana sistem pengendalian manajemen membantu dalam alokasi sumber daya proyek. Baik, cukup jelas saya jelaskan oleh Kak Jepri tentang bagaimana sih sistem pengendalian manajemen itu bisa membantu dalam alokasi sumber daya, yaitu dengan proyek yang menyediakan informasi real time tentang kemajuan proyek, biaya, dan kinerjanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan analisis penyebab akar dalam konteks pengendalian proyek? Baik, terima kasih. Nah, jadi jika ditanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan analisis penyebab akar dalam konteks pengendalian proyek, jawabannya adalah analisis penyebab akar dalam konteks pengendalian proyek merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi akar masalah atau faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian atau permasalahan dalam proyek. Melalui analisis ini, manajer proyek dapat menelusuri penyebab yang mendasar
permasalahan daripada hanya mengulangi gejala yang muncul. Dengan memahami akar masalah, langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif dapat diambil untuk mencegah permasalahan serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jepri. Jadi, kalau ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan analisis penyebab akar dalam konteks pengendalian, itu pada dasarnya analisis penyebab akar dalam konteks pengendalian ini merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasikan akar masalah atau faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian atau permasalahan dalam suatu proyek. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengapa sih penting bagi kita untuk memiliki tim proyek yang terkoordinasi dalam konteks kontrol proyek? Baik. Nah, jadi memiliki tim proyek yang terkoordinasi dengan konteks kontrol proyek sangat penting. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini penting. Yang pertama adalah efisiensi kerja. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Ini membantu menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien. Yang kedua, yaitu keseragaman tujuan. Tim yang terkoordinasi cenderung memiliki pemahaman yang seragam terkait tujuan proyek. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif, koordinasi yang memperkuat antara anggota tim, informasi yang jelas dan tepat waktu, membantu mencegah kesalahan dan mengurangi ketidakjelasan resiko yang dapat mempengaruhi kemajuan proyek. Yang keempat, yaitu penanganan masalah yang cepat. Nah, jadi tim yang terkoordinasi lebih mampu mengidentifikasi dan menangani masalah secara cepat. Kolaborasi yang baik memungkinkan waktu untuk merespon perubahan dan tantangan dengan waktu yang lebih efektif. Kemudian yaitu kualitas hasil. Koordinasi membantu memastikan bahwa setiap elemen proyek berkontribusi secara harmonis untuk menghasilkan hasil yang berkualitas. Kolaborasi antar anggota mendukung integritas keseluruhan proyek. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan mengapa penting untuk memiliki tim proyek yang terkoordinasi dalam kontrol proyek. Oke, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jepri tentang mengapa sih penting untuk kita memiliki tim proyek dan terkoordinasi dalam konteks kontrol proyek. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih keuntungan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek dalam sistem pengendalian? Baik. Nah, jadi penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dalam sistem pengendalian memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, ada pemantauan real time. Nah, jadi perangkat lunak memungkinkan pemantauan real time terhadap kemajuan proyek, biaya, dan sumber daya. Ini memberikan visibilitas yang lebih baik kepada tim manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. Kemudian yang kedua, yaitu penjadwalan dan perencanaan yang efisien. Perangkat lunak memudahkan pembuatan dan penyesuaian jadwal proyek. Fitur perencanaan yang canggih membantu dalam alokasi sumber daya, menentukan dependensi tugas, dan mengoptimalkan waktu pengerjaan. Yang ketiga yaitu kolaborasi tim. Nah, jadi platform manajemen proyek memfasilitasi kolaborasi antar anggota tim. Ini memungkinkan berbagi informasi, dokumen, dan pembaruan proyek yang mudah, meningkatkan komunikasi dan juga koordinasi. Yang keempat yaitu manajemen biaya yang lebih baik. Perangkat lunak dapat membantu dalam pelacakan biaya proyek secara rinci. Ini termasuk dalam pemantauan pengeluaran aktual, proyek biaya, dan perbandingan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan keuntungan perangkat lunak manajemen dalam sistem pengendalian. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jepri tentang apa saja sih keuntungan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek dalam sistem pengendalian. Tadi juga dijelaskan tentang pemantauan real time, penjadwalan dan perencanaan yang efisien, terus kolaborasi tim dan terakhir manajemen biaya yang lebih baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara untuk kita mengukur keberhasilan dalam kontrol proyek? Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi
jika ditanya terkait dengan bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam kontrol proyek, nah jadi keberhasilan dalam kontrol proyek dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mengukur keberhasilan dalam kontrol proyek. Yang pertama, kepatuhan terhadap jadwal. Memeriksa sejauh mana proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan ataupun percepatan proyek dapat menjadi indikator penting. Yang kedua, yaitu dengan kepatuhan terhadap anggaran. Mengevaluasi pengeluaran proyek aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, yang telah dianggarkan. Nah, kelebihan biaya atau pengeluaran di bawah anggaran perlu diperhatikan. Yang ketiga, yaitu dengan kualitas hasil. Menilai kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh proyek. Pemenuhan spesifikasi dan harapan kualitas dapat mencerminkan keberhasilan. Yang keempat, yaitu tingkat resiko, yaitu mengukur efektivitas manajemen resiko dengan memperluas mana resiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikelola dengan baik. Yang kelima dan juga terakhir, yaitu dengan kepuasan pemangku kepentingan. Menganalisis tingkat kepuasan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, tim proyek, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan cara untuk mengukur keberhasilan dalam kontrol proyek. Baik, cukup jelas ya jelaskan oleh Kak Jepri tentang bagaimana cara untuk kita bisa mengukur keberhasilan dalam konteks proyek tadi. Juga dijelaskan tadi beberapa cara umumnya itu yaitu tentang kepatuhan terhadap jadwal, kepatuhan terhadap anggaran, kualitas hasil, tingkat risiko, dan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Kak Jepri untuk menutup sesi tanya jawab kita kali ini. Baik, terima kasih Kak Berli. Mungkin itu saja terkait dengan video pembelajaran yang kami buat pada minggu ini terkait dengan manajemen kontrol project. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.